Siapa di sini yang sering kelupaan menaruh parsley di lemari es ketika mau digunakan sudah keburu layu? Well, saya sering banget. Oleh sebab itu, saya mencoba menanam parsley. Dan ini menyelesaikan masalah tersebut. Di saat saya memerlukan parsley untuk menggarnish masakan saya tinggal petik saja secukupnya. Dan sekarang, saya ingin share pengalaman saya menanam parsley kepada teman-teman semua. Bagi yang baru di sini, selamat datang di Fresh Ingredients. Di sini saya sering share video memasak dengan menggunakan bahan-bahan segar dari kebun saya. Selain itu, saya juga sering membuat video urban farming. Sekarang kembali lagi ke tutorial parsley. Tentu saja pertama-tama kita harus membeli benihnya terlebih dahulu. Biasanya saya membelinya di toko tani online. Berikut sedikit perbandingan ukuran benih parsley dengan benih cabai. Bentuk benih parsley mirip dengan benih seledri. Tapi sayangnya saya tidak ada benih seledri, jadi tidak bisa memberikan contoh perbandingannya. Benih biasanya saya semai di tray semai. Campuran media tanam yang saya gunakan adalah tanah liat, pupuk kompos, media tanam instan, dan sekam bakar. Biasanya tidak saya takar, saya campur semua dengan menggunakan ilmu mengira-ngira. Untuk memudahkan, biasanya media tanamnya sudah saya siram terlebih dahulu baru saya menyemai benihnya. Untuk penyiraman, saran saya menggunakan sprayer seperti ini dilakukan sehari 2 kali. Sesudah disemai, bisa kita pindahkan ke tempat yang teduh. Oh iya, jangan menyiram dengan air yang deras, karena benih bisa hanyut terbawa air. Berikut adalah parsley usia 9 hari setelah semai. Bisa kita lihat sudah mulai keluar tunasnya. Dan perlu diketahui, daya berkecambah parsley tidak terlalu besar. Jadi wajar saja jika yang berhasil berkecambah tidak terlalu banyak. Jika ada yang bertanya, kenapa tidak berkecambah? Biasanya karena kita menyemainya terlalu dalam, atau benih sudah kadaluarsa, atau memang benihnya tidak bagus. Sebenarnya di usia 30 harian sudah bisa kita pindahkan ke pot lain. Tapi saya rasa usia 40 hari lebih tepat, karena terlihat batangnya sudah lebih besar dan kuat. Kita bisa menunggu lebih lama lagi sekitar 50 hingga 60 hari setelah semai jika ingin benar-benar yakin akarnya sudah kuat. Teknik pengambilan bisa kita korek dengan sumpit seperti ini. Usahakan semua tanahnya terangkut. Lalu saya remas sedikit agar tanahnya tetap menyatu. Atau teknik pengambilan yang kedua, dengan kita cubit sedikit tray semainya. Teknik ini agak rentan karena jika batangnya belum kuat, bisa patah ketika kita cabut. Dan perlu dipastikan sebelum kita menyabutnya, media tanam dalam keadaan lembab atau basah, agar media tanam tetap menyatu ketika dicabut. Dari sini, parsley bisa kita pindahkan terlebih dahulu ke pot kecil seperti ini, ataupun langsung ke pot gantung. Apabila kita pindahkan ke pot kecil seperti ini dulu, kita memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan lagi, baru kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar. Oh iya, parsley juga tidak suka tempat yang terlalu terik. Oleh sebab itu, selalu saya letakkan di tempat yang teduh. Pemupukan harus hati-hati. Banyak parsley saya justru mati karena saya menggunakan pupuk NPK, tapi ada juga yang malah jadi subur. Penyebab matinya kemungkinan besar karena unsur nitrogen di pupuk NPK bisa membunuh parsley jika kita salah memberi takarannya. Jadi paling aman diberi pupuk organik air cucian beras saja. Ketika parsley masih di pot kecil seperti ini, saya baru berani memberikan pupuk NPK susulan di usia sekitar 4 minggu. Tapi kalau air cucian beras dari hari pertama dipindahin juga boleh. Dan parsley itu ada 2 tipe. Yang kiri merupakan curly parsley, tipe ini biasanya dijual di supermarket. Dan yang kanan adalah Italian parsley. Dari bentuk daunnya terlihat beda jauh. Tapi dari segi aroma, menurut saya curly parsley lebih kuat. Ini usianya sudah sekitar 2 bulanan dari pertama dipindahkan ke pot kecil. Dan sudah bisa dipindahkan ke pot yang jauh lebih besar. Media tanam yang saya gunakan masih sama seperti yang tadi saya bilang. Penyiraman harus setiap hari bahkan sehari 2 kali. Jangan sampai parsleynya layu. Jika sudah layu, kemungkinan besar akan mati. Tidak seperti mint yang bisa segar lagi meskipun sudah layu. Pemupukan bisa kita berikan seminggu sekali dan jumlahnya sedikit saja, sekitar setengah sendok teh kurang, dan harus segera disiram. Dan seperti yang saya bilang tadi di atas, parsley harus diletakkan di tempat teduh. Ini kebetulan saja saya rekam di pagi hari ketika mataharinya masih sangat bagus.
Tapi lokasi ini ada di bawah pohon mangga, jadi ketika siang hingga sore sudah cukup teduh. Apabila kita ingin menanam di pot gantung seperti ini, kita bisa langsung memindahkannya dari tray semai ke pot gantung. Tapi jika mau ke pot kecil dulu baru ke pot gantung itu juga bisa. Perawatannya sama persis seperti pot besar. Menurut saya, pertumbuhan parsley dari tray semai langsung ke pot gantung sedikit lebih cepat daripada ke pot kecil dulu baru ke pot gantung ataupun ke pot besar. Namun jika kita lihat dari segi pemanenan, menurut saya usia berapapun juga bisa dipanen, asalkan pohon sudah cukup berdaun lebat. Karena biasanya saya hanya memetik 1 atau 2 lembar daun untuk sekali memasak. Umumnya 1 lembar parsley jika kita chop halus, cukup untuk menggarnish 1 hingga 2 piring. Dan jika ada yang ingin tahu parsley bisa dimasak apa selain untuk garnish, saran saya lihat video saya tentang membuat pasta aglio olio. Di sana saya menemui parsley dengan pastanya sehingga memberikan aroma dan rasa yang sangat unik dan enak. Kesimpulan dari video hari ini, sebenarnya menanam parsley itu susah-susah gampang karena memerlukan waktu yang sangat lama tapi cara menanamnya cukup mudah. Namun apabila sudah berhasil tumbuh, kita bisa menggarnish masakan kita dengan sangat mudah. Tinggal petik aja, tidak perlu repot-repot ke supermarket, dipakai sedikit dan sisanya layu karena kelupaan. Jika ada yang merasa menanam parsley terlalu sulit, mungkin bisa mencoba menanam yang lebih mudah dulu seperti basil, atau mau yang lebih susah daripada parsley, saya ada video tutorial cara menanam thyme. Sekian aja guys video hari ini, semoga dapat membantu Anda. Jika suka, please support channel saya dengan cara tekan like dan subscribe, karena itu sangat berarti bagi saya. Thank you very much guys and I see you next time.